Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video dengan tema platform fintech syariah untuk pembiayaan, perlindungan, edukasi, dan pendamping UMKM. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Finansial Teknologi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Agus Ismail ST MBA. Dalam presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Azna Zakiyah, dengan NIM 8413124128, Adri Muhammad Aldi Rahman dengan NIM 8413124127, Febi Fadilah dengan NIM 8413124386, Muhammad Ramdhani dengan NIM 8413124382, dan Retno Setiawati dengan NIM 8413124120. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pernyataan masalah yang beredar pada UMKM, bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama keterbatasan modal dan risiko usaha yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnisnya. Permasalahan ini dialami oleh berbagai pelaku UMKM seperti usaha kuliner, perdagangan dan retail, kerajinan tangan, serta pelaku usaha online yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga perlindungan usaha, edukasi keuangan, dan pendampingan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan. Kemudian, saya akan membawakan mengenai kutipan hasil wawancara. Dalam wawancara kemarin, kami telah mewawancarai dari 5 UMKM. Yang pertama ada Dede Andi, berusia 26 tahun, sebagai penjual lumpia. Beliau mengatakan kalau ada pembiayaan modal yang sesuai dengan prinsip Islam, kemudian prosesnya cepat dan ada perlindungan usaha, saya tertarik untuk mengembangkan usaha ini lebih besar. Kemudian yang kedua ada Yayat Nur Hidayat, berusia 32 tahun, sebagai pemilik toko kelontongan. Beliau mengatakan kadang kebutuhan modal datang mendadak, jadi saya butuh pembiayaan yang cepat tapi tetap sesuai syariah. Kemudian yang ketiga ada Usuhlan, berusia 53 tahun, sebagai penjual mie ayam dan bakso. Beliau mengatakan, saya lebih tenang kalau tidak berurusan dengan bunga, yang penting akadnya jelas dan sesuai syariah. Kemudian yang keempat ada Bunga Nestriana, 27 tahun, sebagai pemilik usaha gantungan kunci. Beliau mengatakan kalau alat usaha rusak saat banyak pesanan, usaha bisa terganggu. Saya butuh perlindungan yang bisa membantu kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Evi Ulfa Fauziah, berusia 23 tahun, sebagai penjual kerudung online. Beliau mengatakan sebagai pengusaha online yang masih kecil, saya ingin ada dukungan modal dan perlindungan usaha supaya lebih berani mengembangkan usahanya. Di sini saya akan memperkenalkan pengguna utamanya, yaitu Budi Setiawan, seorang penjual nasi goreng berusia 30 tahun yang mewakili jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Pak Budi ini menghadapi 4 tantangan nyata dalam usahanya, yaitu yang pertama, keterbatasan modal untuk berkembang. Kedua, sulitnya mendapatkan pembiayaan yang sesuai syariah. Ketiga, risiko usaha yang mengancam kelangsungan bisnisnya. Dan yang keempat yaitu kurangnya pemahaman tentang layanan keuangan syariah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Budi sebenarnya membutuhkan 4 hal, yaitu pembiayaan yang mudah dan transparan, perlindungan berbasis takaful, edukasi dan literasi keuangan syariah, serta pendampingan usaha yang nyata. Nah, inilah jawaban Takafin ID untuk semua kebutuhan Budi tadi. Takafin ID menghadirkan solusi terintegrasi, satu platform digital yang membantu pelaku UMKM memperoleh layanan keuangan syariah yang lebih mudah, aman, dan berkelanjutan.
Keenam ini langsung menjawab semua kebutuhan Budi yang tadi kita lihat, yaitu yang pertama akses pembiayaan syariah yang mudah dan transparan. Yang kedua, perlindungan usaha lewat takaful. Yang ketiga, edukasi keuangan syariah yang praktis. Yang keempat, pendampingan dan konsultasi bisnis. Yang kelima, platform digital yang terintegrasi dan mudah diakses. Dan yang keenam, yaitu program Santun, sebagai bentuk dukungan bagi UMKM yang sedang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan Takafin ID, Budi tidak perlu lagi bingung mencari solusi kemana-mana. Semuanya ada dalam satu genggaman dengan prinsip syariah yang amanah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC dari Tafakin ID. BMC merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara sederhana dan terstruktur melalui 9 elemen utama yang saling berkaitan. Melalui bisnis model kanvas ini, kita dapat memahami bagaimana Tafakin ID menciptakan nilai bagi pelanggan, menjalankan operasional bisnis, membangun hubungan dengan mitra, serta memperoleh pendapatan. Tafakin ID sendiri merupakan platform ekosistem keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Masuk ke elemen yang pertama di sini adalah key partners atau mitra utama. Tafakin ID bekerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis. Mitra tersebut meliputi Bank BJB Syariah, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia atau ASKI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, Rumah BUMN, dan juga yang terakhir Komunitas UMKM Jawa Barat. Kolaborasi dengan berbagai mitra ini bertujuan untuk memperkuat layanan pembiayaan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta memperluas jangkauan layanan kepada pelaku UMKM. Yang selanjutnya, yang kedua di sini adalah key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama Tafakin ID ini meliputi penyediaan dan pengelolaan pembiayaan syariah, pengelolaan perlindungan usaha berbasis tafakul, serta pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Selain itu, Tafakin ID juga melakukan pendampingan dan konsultasi usaha, verifikasi dan pelayanan UMKM, pengelolaan serta pengembangan platform digital, dan sosialisasi untuk meningkatkan jumlah pengguna. Lanjut, yang selanjutnya di sini yang ketiga adalah key resource atau sumber daya utama. Seperti yang ada di gambar, sumber daya utama Tafakin ID terdiri atas platform dan infrastruktur teknologi yang mendukung seluruh layanan digital, seperti sistem keamanan data, database pengguna, serta tim pengembang dan pengelola platform. Juga itu termasuk menjadi aset penting dalam operasional bisnis. Selain sumber daya teknologi, Tafakin ID juga memanfaatkan jaringan mitra strategis, materi edukasi keuangan syariah, data pelaku UMKM, dan reputasi sebagai platform yang aman dan terpercaya. Lanjut yang keempat, di sini ada value proposition atau profesi nilai. Tafakin ID menawarkan akses pembiayaan syariah yang mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini juga menyediakan perlindungan usaha berbasis tafakul bagi pelaku UMKM. Selain layanan keuangan, Tafakin ID memberikan edukasi keuangan syariah yang praktis dan mudah dipahami, pendamping usaha secara berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem UMKM yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Dan yang kelima di sini customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, Tafakin ID menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi usaha secara berkelanjutan. Platform ini juga menghadirkan layanan pelanggan atau customer support untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala pengguna. Hubungan dengan pelanggan diperkuat melalui edukasi dan webinar keuangan syariah, fitur notifikasi dan pengingat, komunitas UMKM, serta program penghargaan yang bertujuan meningkatkan loyalitas pengguna.
Yang kelima di sini adalah channel atau saluran. Nah, Tapakin ID menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggannya. Saluran utama yang digunakan adalah aplikasi mobile Tapakin ID dan website resmi sebagai media layanan digital. Selain itu, Tapakin ID memanfaatkan media sosial, komunitas UMKM Jawa Barat, rumah BUMN, serta kegiatan webinar dan seminar sebagai sarana promosi, edukasi, dan perluasan jangkauan pasar. Selanjutnya ada customer segment di posisi ketujuh, yaitu adalah segmen pelanggan. Target utama Tapakin ID adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha berbasis syariah. Segmen pelanggan yang menjadi fokus meliputi UMKM kuliner, UMKM perdagangan dan retail, UMKM kerajinan tangan, serta pelaku usaha berbasis digital atau online shop. Yang kedelapan di sini ada cost struktur atau struktur biaya. Biaya utama yang dikeluarkan Tapakin ID mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pengelolaan server, database, serta sistem keamanan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik. Selain biaya teknologi, Tapakin ID juga mengeluarkan biaya operasional untuk pemasaran dan promosi pelanggan, edukasi dan webinar, pendampingan UMKM, serta administrasi dan kerjasama dengan mitra strategis. Di posisi yang terakhir di sini adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama Tapakin ID berasal dari margin pembiayaan syariah yang diberikan kepada pelaku UMKM. Pendapatan ini diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Tapakin ID juga memperoleh pendapatan dari program Sentra Plus Membership dan biaya kemitraan strategis dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah. Berdasarkan bisnis model kanvas yang telah dipaparkan saya tadi, dapat dilihat bahwa Tapakin ID mengintegrasikan layanan pembiayaan syariah, perlindungan usaha, dan pendampingan dalam satu platform digital. Dengan dukungan mitra strategis, pemanfaat teknologi, dan fokus pada kebutuhan UMKM, Tapakin ID berupaya menciptakan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Baik, setelah mengetahui bagaimana model bisnis Tapakin ID dirancang melalui bisnis model kanvas, selanjutnya kita akan melihat bagaimana layanan tersebut berjalan dalam praktiknya melalui alur transaksi dan akad syariah yang digunakan pada setiap fitur di platform Tapakin ID. Nah, pada slide ini ditampilkan alur transaksi dan akad syariah yang digunakan dalam platform Tapakin ID. Alur dimulai dari vintage flow, yaitu ketika pengguna melakukan registrasi akun dan verifikasi identitas melalui IKYC. Setelah data terverifikasi, pengguna mengisi kebutuhan layanan yang diinginkan. Kemudian setelah sistem melakukan analisis dan penilaian kelayakan sebelum pengguna memilih layanan yang sesuai dan menyetujui persetujuan digital. Selanjutnya, terdapat Bank Syariah Flow pada fitur amanah. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, Bank BJB Syariah membuka virtual account syariah dan menyalurkan pembiayaan kepada supplier untuk memenuhi kebutuhan usaha pengguna. Supplier kemudian mengirimkan barang atau kebutuhan usaha kepada pengguna. Nah, pada layanan ini digunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan kemudian menjualnya kembali kepada pengguna dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Berikutnya, terdapat takaful flow pada fitur tameng. Pengguna memilih produk perlindungan dan membayar kontribusi tabaru melalui aplikasi Tapakin ID. Dana tersebut kemudian dikelola oleh Asuransi Keluarga Indonesia sebagai partner kami sesuai prinsip syariah. Apabila terjadi risiko yang dijamin, pengguna dapat mengajukan klaim dan memperoleh santunan sesuai ketentuan. Akad yang digunakan adalah akad tabaru, yaitu akad tolong-menolong antar peserta untuk saling membantu ketika terjadi risiko atau musibah.
Selain itu, terdapat edukasi dan pendampingan flow yang terdiri dari fitur pelita dan sentra. Pada fitur pelita, pengguna dapat mengakses berbagai materi edukasi keuangan syariah seperti artikel, video, e-books, dan webinar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena layanan ini bersifat edukatif, maka tidak menggunakan akad syariah khusus. Sedangkan pada fitur sentra, pengguna dapat menjadwalkan konsultasi dengan mentor untuk memperoleh pendampingan dan pengembangan usaha. Pada layanan ini digunakan akad izarah karena merupakan akad pemberian jasa dan imbalan yang telah disepakati. Nah, untuk kesimpulannya yaitu Takafin ID ini merupakan platform fintech syariah yang dirancang untuk membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan, perlindungan usaha, edukasi keuangan syariah, dan pendampingan usaha dalam satu platform terintegrasi. Nah, melalui solusi ini diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih mudah, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching. See you the next video.